Kita ke Jawa Barat, pemirsa. Sejumlah penambang tanpa izin alias peti di kawasan Gunung Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat diduga keracunan gas. Bentar, saya ambil alih dulu, mungkin nggak dengar. 5 orang dilarikan ke klinik terdekat dan belum diketahui berapa jumlah korban yang masih terjebak di dalam lubang. Pencarian dihentikan karena faktor cuaca. 5 orang yang mengalami sesak nafas harus mendapatkan perawatan. Menurut manajer PT Aneka Tambang, Nelius Rahman, kepulan asap tebal berasal dari tiang kayu penyangga yang terbakar hingga mengeluarkan zat karbon berbahaya untuk dihirup. Munculnya asap itu dari mana masih ditelusuri. Dari tim dari Antam sendiri belum dapat masuk ke dalam lokasinya karena tadi sudah disampaikan bahwa kadar karbon monoksidanya masih belum memungkinkan dari tim Antam untuk masuk ke dalam lokasi. Atau yang diindikasikan berasal dari terbakarnya kayu stapling atau kayu penyangga. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya peningkatan konsentrasi gas karbon monoksida atau CO di atas ambang yang dianggap aman, bahwa tidak ada korban terjebak sebanyak 700 jiwa. Kami meluruskan pada kesempatan ini bahwa hal itu keliru. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini sudah terhubung dengan rekan kami Wildan Hidayat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selamat malam Wildan, bagaimana perkembangan situasi pasca 5 pekerja tambang ilegal ini mengalami keracunan karbon di sana? Ya, baik. Pemirsa, saat ini kondisi di wilayah Kecamatan Nanggung berangsur sudah mulai membaik, mengingat tadi sekitar pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat, di sini digelar konferensi pers antara Forkopimda yang dihadiri oleh Bupati Kabupaten Bogor, Kapolres Bogor, serta dari manajemen PT Antam itu sendiri. Dan pihak manajemen PT Antam sendiri menyatakan bahwa memang ada kejadian yang kebakaran di dalam line atau mining PT Aneka Tambang tersebut. Dan tadi memang pihak PT Antam membenarkan kejadian tersebut, namun ada hal yang berbeda, yaitu pada saat dikonfirmasi oleh sejumlah wartawan bahwa tidak benar adanya korban yang berada di wilayah Antam itu sendiri. Namun menurut Kapolres Bogor tadi pihaknya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Demikian. Ya, Wildan, saya konfirmasi kembali, apakah dugaan adanya korban ini merupakan penambang ilegal atau memang terdaftar sebagai pekerja resmi dari Antam? Ya, seperti tadi disampaikan bahwa pihak PT Aneka Tambang tidak mengakui adanya karyawan dari PT Aneka Tambang yang mengalami keracunan ataupun korban. Namun menurut beberapa pihak, tadi sempat saya konfirmasi ke beberapa warga, memang ada warga yang mengalami keracunan dan juga sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun hal tersebut pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Demikian. Artinya memang tidak ada pekerja tambang resmi dari Antam yang menjadi korban dalam peristiwa ini ya? Iya, tadi disampaikan bahwa memang tidak ada karyawan yang resmi dari PT Aneka Tambang yang mengalami keracunan dan mengalami seperti viral di berbagai media sosial bahwa ada sekitar 700-an, bahkan ada 100-an warga yang memang karyawan Aneka Tambang yang mengalami keracunan di wilayah tersebut. Hal ini dibenarkan tadi oleh pihak manajemen PT Antam sendiri. Wildan, bisa Anda menggambarkan bagaimana sebenarnya lokasi terjadinya keracunan gas ini? Ya, untuk diketahui bahwa lokasi Gunung Pongkor ini berada di kawasan Gunung Pongkor, wilayah Nanggung. Namun hal ini ada di wilayah PT Aneka Tambang yang merupakan tambang emas yang disetujui oleh pihak negara dan mendapatkan izin resmi dari negara bahwa PT Aneka Tambang ini mengolah emas secara legal. Namun di kondisi di wilayah Gunung Pongkor ini terdapat sejumlah penambang-penambang yang memang tidak memiliki izin resmi, dan
diduga di kawasan aneka tambang ini ada beberapa celah atau lubang yang memang bisa digali oleh sejumlah penambang liar tersebut. Ya, Wildan, terakhir bisa Anda konfirmasi apakah ada kemungkinan korban lain yang masih belum bisa dievakuasi dari sana? Ya, sampai saat ini pihak Aneka Tambang memang tadi menyatakan bahwa dari pihak Aneka Tambang sendiri tidak ada. Namun pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Mengingat tadi kondisi di lapangan selain terkendala oleh cuaca, kondisi yang memang masih ada kepulan asap di lubang menjadi salah satu kendala juga. Demikian. Baik, terima kasih Wildan Hidayat. Kami akan terus memantau informasi terkini terkait dengan keracunan yang terjadi di tambang emas di wilayah Gunung Pongkor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Wildan. Selamat malam. Pemirsa, video seorang pengendara mobil mengadang mobil patwal polisi di Jalan Tol Tomang, Jakarta Barat viral di media sosial. Sang supir meminta petugas bertanggung jawab setelah menabrak mobilnya namun tak digubris. Kenapa disenggol mobil saya? Inilah detik-detik rekaman saat seorang pengendara mobil mengadang laju mobil patwal polisi di ruas Tol Tomang arah ke Karangtengah, Tangerang. Dalam video tersebut, sang supir mengaku kendaraannya ditabrak dan mencoba untuk minta pertanggungjawaban dari petugas patwal. Waduh, lu nyenggol. Meski demikian, petugas hanya meminta maaf lewat pengeras suara dari dalam kendaraan. Kenapa disenggol, Pak? Hingga saat ini pihak polisi Satuan Lalu Lintas Jakarta Barat belum memberikan konfirmasi kebenaran atas tragedi itu. Waduh, lu nyenggol. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Korban dugaan penipuan trading kripto oleh YouTuber Timothy Ronald menjalani pemeriksaan sebagai pelapor di Polda Metro Jaya. Selain Younger, ada ratusan korban lain yang juga diduga mengalami kerugian mencapai miliaran rupiah. Usai diperiksa, Younger menjelaskan kronologi dirinya bisa menjadi korban atas kasus dugaan penipuan investasi kripto dengan terlapor Timothy Ronald. Younger yang didampingi kuasa hukumnya mengaku tergiur ajakan untuk investasi dengan imbalan mendapatkan keuntungan mencapai miliaran rupiah. Younger dan korban lainnya menjadi member dari komunitas Akademi Kripto, sebuah komunitas yang didirikan oleh Timothy Ronald bersama rekannya Kalima Sada. Saya tergiur karena ada bukti signal bahwa dia mengatakan dari 2 juta itu bisa jadi 2 miliar. Beli koin apapun bisa untung. Dan saya kenanya tuh di koin mata ini. Dan ada indikasi dia kasih PDF itu menjanjikan profit 300 sampai 500%. YouTuber sekaligus influencer keuangan Timothy Ronald bersama rekannya Kalima Sada dilaporkan karena diduga mengajak anggota komunitas untuk berinvestasi pada sejumlah aset kripto dengan modus tertentu. Sekitar 3.500 orang diduga mengalami kerugian dengan estimasi nilai mencapai lebih dari 200 miliar rupiah. Hingga kini pihak Timothy Ronald belum ada klarifikasi perihal laporan dengan kasus penipuan investasi kripto yang ditujukan kepada dirinya. Tim Liputan iNews melaporkan.